Masih di NDK Exhaust Channel. Kali ini kita akan mereview full system untuk Honda Civic Vario. Nah, seperti apa? Seperti ini. Oke, di depan saya ini udah ada full system PNP, udah tinggal pasang aja, udah tinggal baut aja, nggak perlu ngelas lagi, nggak perlu motong-motong pipa yang ori. Pokoknya udah tinggal pasang gitu ya, simple gitu ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari pipa, nggak perlu ribet-ribet motong pipa yang ori, nggak perlu ribet-ribet ngelas lagi, gerinda lagi. Jadi kita akan mereview satu persatu dari header, reson, center pipe, muffler, dan ball-on-nya. Nah, di sini untuk pemakaian harian ya, harian racing gitu ya. Jadi karakternya itu nanti RPM bawahnya ngebas, tapi pas ditarik nanti suaranya baru ada karakter clean-nya. Oke, kita akan mereview dari headernya terlebih dahulu ya. Aduh, banget ya jemburan deh. Oke, ini ya yang udah gua pegang. Oke, ini yang udah saya pegang di sini adalah header dari Honda Civic Vario, konfigurasi 421. Kenapa 421? Karena untuk mencari power band di RPM 4000. Jadi untuk memenuhi power band torsi di RPM bawah ya. Maka dari itu kalau untuk Civic Vario kalian untuk harian, rekomendasi pakai header 421 ini ya. Nah, kalian juga bisa request header 41 panjang juga boleh, karena biasanya mungkin buat harian balap ya, bisa request dengan header 41 panjang. Dan untuk konfigurasi 421 ini memang kita rekomendasikan untuk pemakaian harian saja gitu. Tapi kalau misal ada keperluan untuk balapan atau mungkin keperluan untuk porting atau keperluan apapun itu ya, bisa request. Nanti dari segi ukuran pipingnya juga nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, di sini juga untuk header kita di sini ya, udah PNP ya. Di sini udah tinggal pasang aja, jadi udah nggak perlu motong-motong yang ori gitu ya. Ini udah kita set kayak bawaannya. Kemudian di sini udah ada gantungannya juga ini ya. Gantungannya udah kayak bawaan juga, udah tinggal pasang, udah tinggal baut aja gitu. Nah, di sini ya udah kayak orinya. Di sini udah sama untuk penempatan packingnya. Jadi nanti untuk penyambungan ke center pipe di sini menggunakan packing, harus ditambahkan packing gitu biar nanti nggak ada kebocoran. Karena untuk orinya sendiri juga seperti itu. Jadi nanti di sini pakai packing yang ori. Tuh, nanti di baut. Nanti bautnya pakai baut yang bawaan ya, baut per itu ya. Itu wajib pakai baut per. Soalnya untuk pengganti fleksibel. Dan untuk bahan header NDK Exhaust di sini menggunakan bahan monel. Kenapa bahan monel? Karena untuk bahan monel itu sendiri itu dari yang pertama dari segi ketebalan pasti tebel. Ya, kemudian yang kedua fleksibel, maksudnya fleksibel bukan lentur maksudnya ya, tapi fleksibel kalau kena panas itu lebih kuat. Kemudian juga selain dari kuat juga dari kalau ditekuk dibikin buat header di sini nggak peot gitu loh, jadi tekukannya itu lebih sempurna, lebih bagus, nggak gampang pecah gitu. Apalagi kalau sering kena panas juga, apalagi ini kan langsung nempel ke mesin ya. Jadi rekomendasi memang kalau untuk header pakai bahan monel ya. Jadi nanti kalau teman-teman dimanapun kalian berada, ya mungkin ganti headernya di bengkel-bengkel biasa, mungkin ya itu harus diperhatikan dari bahannya. Soalnya biasanya kalau di bengkel biasa mungkin pakai bahan galvanis. Kalau galvanis itu gampang pecah, soalnya itu bahannya tipis gitu. Maka dari itu kalau mau ganti headernya, ganti di NDK Exhaust. Oke, kita lanjut ke bagian center pipe-nya. Nah, untuk center pipe kita dibikin dua ya. Kita bikin potongan ya. Kenapa? Karena untuk dari segi packingnya, karena kita kan ini rencananya mau dikirim ke luar daerah, ke daerah Sumatera kalau nggak salah ini konsumen kita. Jadi kita bikin dua seperti ini. Jadi nanti ada plandes sambungannya. Kemudian juga nanti kita bonusin dengan packing khusus untuk sambungan, kemudian dapat juga baut
untuk menyambung, untuk mengencangkan gitu ya. Kemudian untuk bahan center pep kita di sini menggunakan bahan full stainless ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk bahan full stainless ada las cacingnya gitu ya. Berwarna gitu. Kalau untuk stainless itu pasti kalau misal di cacing itu ada warnanya. Beda kalau monel. Kalau monel itu kalau di cacing bisa, cuman warnanya itu bening. Kemudian untuk pipa stainless itu sendiri juga nggak bisa di roll, nggak bisa dibikin kayak header ini. Kalau header ini kan di roll, modelnya ini di roll. Jadi kalau stainless itu nggak bisa di roll ya. Kalau misal di roll atau di bending nanti pecah gitu. Ini kalau misal stainless, kalau komponennya di roll atau di bending itu harus benar-benar tebel, minimal itu 1,5 atau 1,5 mili gitu ya, harus tebel. Kemudian di center pep ini untuk di bagian depan yang nyambung ke header itu bagian mangkokan atau plendes, bahasa kasarannya itu cakopan ya. Jadi memang seperti itu untuk penempatan packing orinya gitu ya. Karena untuk di headernya di sini kan packingnya di headernya, terus itu mangkokannya gitu. Jadi berpasangan gitu ya. Kemudian ini di bagian resonatornya di sini sebelum resonator udah ada gantungannya juga, itu udah pas juga, udah tinggal masukin aja ke karet gantungan. Kemudian untuk resonatornya di sini kenapa menggunakan resonator drag S ya? Karena untuk konsumen kita yang satu ini kan mobilnya manual ya, jadi rekomendasi kita pakein drag S biar nanti dari segi akselerasi itu lebih mantap ya ketika pemakaian RPM menengah ke atas gitu ya. Jadi untuk headernya 421 memenuhi RPM bawah ya, kemudian untuk resonator yang memenuhi menengah ke atas gitu. Jadi nanti akselerasi untuk pemakaian harian untuk balapan juga enak gitu ya, mantap sekali. Untuk di bagian sini ya, untuk blendesnya juga ini blendes khusus, jadi memang dimanapun itu nggak ada blendes yang seperti ini ya, maka dari itu ini blendes khusus buatan NDK Exhaust. Kemudian untuk di bagian belakang di sini yang menyambung antara center pep ke ball on-nya juga di sini udah ada gantungannya juga, udah PNP ya, udah tinggal pasang. Di situ nanti dipasangin semacam packing juga, packingnya pakai packing yang ori ya. Jadi nggak bisa pakai packing luar. Kemudian kita lanjut ke bagian muffler dan ball on-nya ya, ini muffler dan ball on-nya. Jadi untuk konsumen kita yang satu ini mufflernya ingin menggunakan Pro Drift, apalagi untuk Pro Drift yang sekarang itu kan berbeda dengan Pro Drift yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan Pro Drift ada dua moncong ya, moncong yang melengkung ke bawah sama moncong yang lurus. Kalau moncong lurus nanti ada DB killernya, bisa dilepas juga. Jadi untuk moncongnya semua bisa dilepas, bisa ditukar-tukar ya. Tapi untuk yang sekarang kita upgrade lagi yang lebih simple, biar nanti nggak ribet-ribet lagi ya. Biar nanti untuk dari segi pembuatannya jadi lebih cepat juga. Nah, kita buatkan Pro Drift yang terbaru dan pastinya dari segi suara, dari segi karakternya juga lebih buket ya, lebih mantep. Ya, jadi moncongnya di sini udah permanen. Nah, ini untuk ball on-nya. Di sini untuk ball on-nya juga ini udah PNP, udah tinggal pasang aja. Ini untuk ball on Honda Civic Vario memang seperti ini ya. Hampir mirip sih, hampir mirip dengan Honda Civic FD ya, tapi agak beda itu. Kemudian ini untuk gantungannya juga ini nanti udah pas ya. Kemudian di sini memang kita desain seperti ini ya, biar nanti bisa di atas ke bawah kan. Mantap sekali ya. Nah, selain dari Pro Drift tadi ya, Pro Drift plus ball on, tapi di sini kita juga menyediakan muffler DK01 V3 dan ball on untuk Honda Civic Vario. Nah, ini. Jadi kalian kalau kepengen suara mufflernya kering, nah rekomendasi pakai muffler DK01 V3 ini ya. Apalagi kalau dipadukan dengan resonator drag, udah ganti headernya. Wih, mantap banget keringnya. Keringnya itu padat ya, jadi bukan kering cempreng, tapi keringnya padat banget ini. Recommended banget ini buat teman-teman yang suka balapan, suka drag ya. Apalagi kalau misalnya ada target mau pakai dust tag, suaranya keras banget ini kalau pakai ini nih, mantap jiwa dan raga ya. Ini recommended banget, mantap sekali. Nah, ini untuk ball on-nya. Di sini untuk ball on-nya ya. Nih ball on-nya juga sama kayak tadi itu ya. Lekuannya sama. Nah, nanti teman-teman juga kalau kepengen request pakai muffler lain, jangan lupa konsultasi terlebih dahulu dan
Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai knalpot untuk mobil kalian, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan lebih bagusnya, lebih fast responnya, nanti teman-teman wajib klik link yang ada di deskripsi. Nanti diklik aja, nanti masuk WA untuk konsultasi terlebih dahulu. Dan nanti juga untuk pemesanannya bisa via Tokopedia atau Shopee ya. Mantap sekali. Dan mungkin segitu aja untuk review kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video review-review berikutnya. Mungkin review full set PNP untuk mobil lain. Jangan lupa juga like video ini, kemudian jangan lupa juga share video ini ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.